mengidentifikasi, ya pertama memang kita harus melihat, ya, mendengar dari sekeliling kita, dari teman-teman guru, dan kita melihat dengan juga apa yang terjadi di lingkungan sekolah kami. Ya. Dengan cara melihat apakah kasus tersebut itu melanggar aturan atau tidak, saling bertentangan atau tidak, sama-sama benar atau ada yang salah satu salah. Juga melihat apakah ini untuk menegakkan keadilan atau hanya sekedar kepedulian. Kita mengidentifikasinya, ya ada persoalan apa, ini nanti ini masuk di mana ranah ini, ranah dilema etika apa masuk kepada kejujuran moral. Yang kita lakukan ya melihat kasus itu sendiri, nanti setelah diteliti, dianalisis, oh ini berarti masuk ranah dilema etika. Terus lihat lagi, ini masuk dilema rujukan moral kasus seperti itu, yang setelah kita melihat dari apa yang terjadi di realita di lapangan lah kan seperti itu. Untuk keputusan itu memang harus dipikirkan dengan matang-matang konsekuensinya. Selama ini saya berusaha untuk memutuskan sesuatu itu ya bisa diterima oleh semua pihak dan juga tidak bertentangan dengan kepentingan yang di atas saya, sudah dengan regulasi lah, intinya seperti itu. Jadi harus regulasi juga berjalan, tapi juga tidak merugikan orang lain atau merugikan sekolah. Itu pertama saya lakukan identifikasi masalahnya, ya. Jadi mencari informasi-informasi yang benar sehingga jelas apakah kasus tersebut melanggar hukum atau tidak, atau hanya sekedar masalah biasa, masalah internal sekolah. Yang pertama, bahwa benar itu relatif, itu yang perlu kita tahu juga. Namun menurut pemahaman saya dari pertanyaan itu, ya yang dimaksud benar di sini sepertinya benar menurut pandangan umumnya. Nah, oleh karena itu dalam pengambilan keputusannya, kalau memang dua-duanya kok benar, ini kita mengambil pada sisi-sisi yang memang nanti akan memberikan lebih kepada kemanfaatan, terutama pada anak gitu ya, pada anak. Misalkan ada masalah yang sangat menyulitkan, tetapi semuanya ke kanan ya boleh, ke kiri ya boleh, tetapi pada ranah pengambilan keputusan ya sisi yang lain selain ada kebenaran kan juga ada kemanfaatan. Ya caranya saya mengatakan ya koirunas anfa maulinas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk manusia. Nanti dilihat ternyata manfaatnya menjadi sebuah hal yang lebih baik daripada sebuah kebenaran itu sendiri. Sini benar, tapi tingkat manfaatnya pada yang pertama itu dengan mengidentifikasi kasus-kasus permasalahan yang ada di sekolah. Kita mencatat, kita menentukan siapa yang berperan di situ dan siapa yang akan ikut mengatasinya. Yang selanjutnya juga kita harus bisa memutuskan hasilnya, dan setelah memutuskan juga kita harus menunggu apa keputusan itu berdampak atau tidak, sehingga bisa mengambil keputusan yang berikutnya lagi. Atau prosedurnya ya seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu pertama mengidentifikasi masalahnya, terus menggali pertanyaan-pertanyaan sampai memperoleh jawaban yang benar, sehingga apakah masalah tersebut itu benar atau salah. Yang pertama itu bahwa kasus itu memang harus segera ditangani sesegera mungkin supaya tidak berlarut-larut, sehingga waktunya tidak molor dan bisa untuk memikirkan hal yang lain. Itu harus segera kita putuskan. Meminta masukan dari teman-teman, artinya tidak langsung saya mengambil keputusan langsung dari saya, tapi saya mendapatkan menurut teman-teman bagaimana ini
ini baru nanti saya ambil keputusan begitu. Tapi saya lebih mengutamakan kemusyawaratan. Kasus tersebut kami layani dilakukan dengan secara individual, ya, secara individu. Kalau memang nanti harus ada pihak lain yang membantu, bisa kita dengan psikiater atau psikolog itu, atau dengan LSM, bisa juga dengan kepolisian. Tantangan memang terutama itu yang berhubungan dengan personalia, karena itu menyangkut hati, ya, juga menyangkut masalah regulasi. Itu yang paling berat itu dengan personalia. Tantangan yang menjadi berat di kita itu ya, misalkan ya, pengambilan keputusan pada ranah anak, kadang-kadang kita dihadapkan kepentingan-kepentingan tertentu yang memang dua-duanya menjadi hal yang perlu diambil keputusan ya. Tapi saya lebih mengutamakan kemusyawaratan. Tantangan saya dalam pengambilan keputusan dilema etika itu apabila saya mengambil keputusan yang sama-sama benar. Jadi itu bingung mau ngambil yang mana. Kalau jadwal tidak tertulis dengan nyata lah, tapi prinsip saya bahwa sesuatu kasus harus diselesaikan segera mungkin. Kalau memang bisa diselesaikan hari ini juga atau sekarang juga, kenapa harus menunggu besok? Karena itu nanti akan menumpuk-numpuk dan nanti juga akan menguras energi. Jadi harus sesegera mungkin ditangani saat itu juga. Kalau kasus, namanya kasus kan tidak bisa dijadwalkan ya. Masuk kasus dijadwalkan nanti kan ini kasus ya. Gini caranya kalau ada kasus seperti tadi, dilihat dulu kasusnya apa, terus ini siapa dulu yang nanti menangani dulu. Itu seperti itu. Kalau sudah pada ranah ini harus kepala sekolah ya, kepala sekolah mengatur jadwal sendiri sesuai dengan kesepakatan dengan siapa yang menegakkan kesepakatan seperti itu. Jadi tidak ada jadwal khusus, tetapi kita juga menjadwalkan ketika memang ini harus diselesaikan. Itu tergantung sekali pada kasusnya, pada masalahnya. Kalau memang kasus itu bisa ditangani secara langsung ya, dan urgen saat itu juga harus bisa diatasi, ya kita atasi langsung, kita langsung ambil keputusan. Namun apabila kasus tersebut tidak bisa diputuskan secara langsung, kita harus punya harus mengidentifikasi lagi, harus mencari informasi-informasi yang jelas dulu, terus harus dengan pihak lain misalnya, ya kita harus punya waktu, kita punya jadwal kapan kita bisa membahas ini lagi, memusyawarahkan masalah ini lagi, sehingga nanti tidak akan mengambil keputusan yang tidak tepat. Alhamdulillah di lingkungan kami ini, di SMP ini, personalianya kompak, solid, dan berpengalaman, sehingga kami bisa bekerja sama untuk menangani sebuah kasus atau satu permasalahan, dan mereka bisa diandalkan dan malah mungkin lebih tahu ya, dan bisa menangani karena memang bidangnya juga ada ya, seperti guru BK apa mungkin seperti itu, sudah mungkin juga guru-guru yang lebih senior, yang berpengalaman, yang sudah ya paling tidak mengetahui lah keadaan lingkungan Islam itu. Ya tidak hanya seseorang saja, karena saya gini, saya kan modelnya lebih kepada kebersamaan. Jadi semuanya ini membantu, semuanya membantu, dan namanya kebersamaan kan jadi sesuai dengan peran masing-masing. Faktor utama, faktor pendukungnya yaitu dari ini komunitas sekolah juga, dari komunitas sekolah, rekan-rekan guru yang mendukung, bisa juga komite, juga orang tua, juga pihak-pihak lain yang berkepentingan. Bahwa kita jangan menunda-nunda sebuah permasalahan atau kasus. Yang kedua, bahwa kolaborasi atau kerjasama antar personal itu harus solid.
Dan yang ketiga, bahwa kita juga harus sadar bahwa dimanapun tempat pasti ada permasalahan. Yang penting kita harus bijak untuk memecahkan masalah tersebut sehingga semua pihak bisa menerima dan permasalahan terselesaikan. Cara memahami orang lain. Pengalaman yang saya ambil ya, apabila setelah melakukan hal-hal yang tadi saya sampaikan, itu di hati kami, di hati saya itu semakin mantap untuk mengambil suatu keputusan. Untuk rencana saya kira masih tetap kita melibatkan teman-teman, tapi juga kita harus bekerja sama dengan instansi terkait yang dari luar sekolahan, sehingga apabila ada permasalahan atau kasus yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan luar, kita juga punya orang-orang di sana, punya teman-teman di sana, sehingga mereka bisa membantu dan ikut menyelesaikannya. Masih tutup lah, karena saya merasakan kebersamaan ini menjadi satu hal yang bagi saya enak.